Halo selamat pagi Sobat Sehat dimanapun berada, kembali lagi kita di dalam Prognosa, program ngobrol santai bersama Rumah Sakit Pantiwaloyo. Dan kali ini saya, Yon Setiadi, akan menemani kita semua berbincang tentang topik kesehatan yang menarik tentunya yang patut kita simak pada saat pagi hari ini. Sebelum kita menginjak ke tema kita, saya akan mengingatkan Sobat Sehat semuanya untuk tidak perlu takut untuk ke Rumah Sakit Pantiwaloyo, karena Rumah Sakit Pantiwaloyo ini aman, semua tenaga kesehatan sudah divaksin dengan 3 kali dosis, dan semuanya yang ada di Rumah Sakit Pantiwaloyo tetap taat melaksanakan protokol kesehatan. Dan kita juga mengingatkan Sobat Sehat semuanya untuk bisa memfollow IG kami di @rspantiwaloyo_Surakarta, dan jangan lupa mengunjungi di channel YouTube di @rspantiwaloyo. Dan kami mengingatkan Sobat Sehat semuanya tetap melakukan protokol kesehatan ya, walaupun sudah divaksin, tetap memakai masker, tetap mencuci tangan, tetap menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Baik, untuk saat pagi hari ini, edisi 15 November 2021, kita sudah menyiapkan tema yang cukup menarik. Dan mungkin Sobat Sehat merasakan saat-saat dimana kok aku pengen banget sih minum minuman manis atau makan makanan manis. Seberapa sering Sobat Sehat merasakan hal-hal tersebut? Kalau memang Sobat Sehat sering merasakan pengen banget nih makan makanan manis atau minum minuman manis, mungkin Sobat Sehat mengalami yang namanya sugar craving. Dan apa itu sugar craving? Sudah hadir bersama saya Dr. Pinky Lukito, MSc, SPPD. Selamat pagi, Dokter. Selamat pagi. Gimana kabarnya, Dok? Baik, sehat. Baik, sehat ya, Dok ya. Baik, kita juga berharap semua Sobat Sehat juga merasakan hal yang sama bersama kita saat ini. Kita semua dalam keadaan sehat walaupun kita masih dalam masa pandemi COVID-19 ini ya. Baik, di saat pagi hari ini kita mengambil tema hati-hati sugar craving picu diabetes. Baik, mungkin Sobat Sehat tertarik dengan tema saat pagi hari ini. Kita mengundang Sobat Sehat semuanya untuk bisa bergabung bersama saya dan Dr. Pinky tentunya di dalam kolom komentar. Mungkin Sobat Sehat semuanya pengen bertanya sesuatu tentang sugar craving ini apa sih, bisa tulis di kolom komentar yang ada di bawah ini. Nanti Dr. Pinky akan siap menjawab pertanyaan yang masuk nantinya ya, Dok ya. Baik, Dokter, berbicara tentang sugar craving, Dok, definisinya dulu, Dok, apa itu, Dok? Oke. Sugar craving sendiri mungkin kalau untuk orang awam atau masyarakat umum biasanya mereka menyebutnya seperti kecanduan gula. Jadi adalah situasi di mana seseorang itu kesulitan untuk mengendalikan diri untuk tidak mengkonsumsi makanan yang manis secara berlebihan. Jadi ibaratnya misalnya dia sudah makan, tetapi dia masih tetap mencari makanan lain yang manis. Dan biasanya jenis makanannya itu spesifik, apakah ada misalnya minuman manis, es krim, atau yang sering juga adalah coklat. Itu beberapa makanan yang sering dikonsumsi oleh orang-orang yang sugar craving. Nah itu dia sebenarnya sadar tuh sugar craving itu dia sebenarnya sadar, tetapi dia sulit untuk mengendalikan keinginannya untuk menyetop makan makanan yang manis itu. Selalu muncul keinginan untuk makan makanan yang manis begitu ya, Dok ya? Betul. Oke, misalnya saya pengen banget nih habis makan porsi besar, tapi masih pengen minum es krim atau makanan-makanan yang manis, itu sebenarnya apa sih yang terjadi di dalam tubuh itu, Dok? Sebenarnya apa yang terjadi jika orang itu terkena sugar craving? Jadi pertama kita makan makanan manis secara berlebihan itu akan meningkatkan gula darah. Respon tubuh secara normal, tubuh akan mengeluarkan hormon namanya hormon insulin untuk menurunkan kadar gula darah agar tercapai kadar yang stabil di dalam darah. Tetapi jika konsumsinya berlebihan, kadang-kadang respon insulinnya itu pun berlebihan. Kadang-kadang bisa sampai gula darahnya bahkan lebih rendah dibandingkan orang yang normal, sehingga kita terpicu untuk lapar terus. Kalau pola itu diulang, jadi kadar toleransi gula kita itu akan makin naik. Nah, jadi kita misalnya biasanya minum segini sudah cukup manisnya, sekarang harus didobelkan. Nah, itu akan berulang terus pola begitu, jadi akan meningkat toleransinya. Oke, itu tadi Sobat Sehat semuanya, definisi dari sugar craving. Dan
mungkin tadi Sobat Sehat bingung apa sih sugar craving itu, tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Pinky. Sugar craving kita ambil kesimpulan adalah kecanduan dari konsumsi gula itu ya, Dok ya. Baik, kita masih mengundang Sobat Sehat semuanya yang ingin bergabung bersama saya dan Dokter Pinky, bisa menulis komentar yang ada di bawah ini, di kolom komentar bisa mengirim pertanyaan-pertanyaan yang terkait tentang sugar craving nih ya, yang bisa memicu penyakit diabetes. Baik dokter, kenapa sih dok? Pertanyaannya kenapa kok seseorang itu bisa ingin banget nih mengonsumsi makanan yang manis-manis itu dok? Pertama sebenarnya ya dari orang tersebut sendiri. Pertama pola hidupnya yang tidak sehat, gaya hidupnya yang tidak sehat, cara diet yang salah, diet kronis yang tidak benar, jadi konsumsi energi secara total perharinya tidak tercukupi. Jadi dia mencari makanan yang manis untuk tubuhnya biar sinyalnya kebutuhan kalorinya terpenuhi, tapi dia salah. Jadi dia minumnya makannya malah yang manis-manis. Kemudian pemicunya adalah juga banyak makan makanan yang terlalu tinggi karbohidrat, banyak zat patinya, banyak glukosanya, atau misalnya juga pengganti glukosa dalam jumlah yang berlebihan, itu juga salah satunya memicu. Kemudian juga tingkat stres seseorang juga berpengaruh. Sugar craving ini uniknya banyak terjadi pada orang-orang yang dalam tanda kutip sedang banyak masalah atau stres atau bosan. Jadi dia boring itu, mungkin ada beberapa orang saking nggak punya kerjaan akhirnya makan. Nah itu yang kadang-kadang kalau pola itu tiap hari terulang ya akan jadi kebiasaan istilahnya begitu. Oke, baik. Tadi diulang adalah masalah pola hidup gitu ya dok. Banyak seseorang kalau misalnya sarapan nih dok, tapi kalau dalam sehari belum minum teh manis gitu kok rasanya masih lemas gitu dok. Itu termasuk ke dalam sugar craving apa enggak dok? Bisa iya, bisa tidak. Karena kalau hanya misalnya satu kali saja, misalnya di waktu-waktu tertentu, pagi hari atau sore hari, hanya sebagai rutinitas kebiasaan dengan jumlah kadar gula yang tidak berlebih, mungkin itu bukan sugar craving. Tetapi kalau itu berulang setiap kali makan, pagi, siang, sore, kemudian jumlahnya gula pertakaran minumnya itu pun berlebihan, itu bisa menjadi tanda awal dari sugar craving. Sebenarnya bukan hanya minuman manis, mungkin setelah itu dia mencari excuse-nya adalah makanan pencuci mulut, tetapi makanan pencuci mulutnya high kalori banget, es krim mungkin atau cake. Jadi harus dipilih. Harus dipilih sobat sehat semuanya ya. Jadi kalau makanan-makanan yang sudah menurut sobat sehat 3 kalori ini perlu diperhatikan kalau pingin makanan yang manis-manis, boleh dijeda dulu gitu ya dok, tidak langsung masuk ke dalam tubuh gitu. Nah dampaknya dari sugar craving sendiri apa dok untuk tubuh dok? Dalam jangka panjang untuk sugar craving sendiri akan menyebabkan ketidakseimbangan gula darah. Ketidakseimbangan gula darah tentu akan mengganggu hormon-hormon di dalam tubuh, terutama seperti hormon insulin tadi, menyebabkan resistensi insulin dan bisa menyebabkan gangguan gula darah atau diabetes mellitus. Selain itu karena gulanya tinggi, penumpukan lemaknya juga mungkin banyak, bisa menyebabkan obesitas. Selain itu kadar gula yang tinggi dalam darah di beberapa penelitian juga bisa sampai mengganggu kognitif seseorang. Jadi secara memori nanti lama-kelamaan jika pasien itu menua, nanti akan lebih cepat pikun, lebih cepat tidak bisa berkonsentrasi jika terlalu banyak makanan manis. Berarti gula itu sebenarnya punya dampak yang buruknya lebih banyak gitu ya kalau misalnya dikonsumsi secara berlebihan gitu ya dok ya? Jika berlebihan, tetapi sebenarnya gula memang diperlukan karena gula adalah sumber energi untuk kita. Karena gula itu memberi makan organ-organ kita seperti otak kita itu memang butuh gula untuk bekerja. Tetapi memang dalam kadar tertentu, jika kadarnya berlebihan dan itu repetitif setiap hari dalam waktu lama, itu nanti akan menimbulkan masalah. Baik. Kita jawab dulu pertanyaan sudah masuk ya dok ya. Dari Arinda Wedinia, konsumsi gula per hari maksimal berapa dok? Nah ini tadi penyambung pertanyaannya tadi dok. Konsumsi gula berdasarkan Permenkes yang terakhir maksimal kalau untuk gampangnya adalah 4 sendok makan per orang per hari. Atau kalau digramkan mungkin sekitar 50 gram per orang per hari.
itu dalam takaran sendok yang digunakan untuk minum atau Iya, sendok makan. Sendok makan gitu ya. Oke. Tapi itu dalam satu hari full. Jadi misalnya orang pagi sudah minum teh, siang makan cake apa itu ya total segitu. Jadi bukan per kali makan. Oke, berarti termasuk bahan-bahan yang digunakan untuk makanan kita juga termasuk gitu ya, Dok ya. Berarti sobat sehat nih yang sering jajan nih justru ya, Dok ya. Kita nggak ngerti konsumsinya seberapa gulanya yang masuk ke dalam makanan, perlu diperhatikan baik-baik. Jadi maksimal 4 sendok makan per hari per orang. Jadi kalau lebih dari 4 sendok makan, hati-hati gitu ya, Dok ya. Baik, dokter, batas toleransi, Dok, dari sugar craving yang bisa memicu diabetes itu nanti seberapa sih, Dok, kebiasaannya? Oke, tiap orang kalau untuk misalnya sampai seberapa berat derajat sugar cravingnya baru bisa menyebabkan diabetes, tiap orang berbeda-beda memang. Karena pemicu untuk sampai terjadi diabetes kan banyak faktor resiko lain juga yang mempengaruhi, seperti jenis kelamin, aktivitas fisiknya, memang dia genetiknya misalnya dari orang tua ada keturunan untuk diabetes atau tidak, ada penyakit penyerta seperti dislipidemi atau kolesterol tinggi atau hipertensi atau tidak. Jadi faktornya sebenarnya banyak, tapi salah satu faktor pentingnya juga adalah konsumsi gula yang berlebihan untuk terjadinya diabetes mellitus. Oke, baik, itu tadi sobat sehat kalau punya riwayat keturunan harus lebih hati-hati gitu ya, Dok ya. Baik, kita jawab pertanyaan sudah masuk lagi, dokter, dari bidan.elis Nurjana. Selamat pagi, dokter. Maaf izin bertanya, kenapa seseorang yang punya kadar gula darah tinggi cenderung berat badannya cepat sekali menurun? Terima kasih. Oke, ini berarti pasiennya sudah diabetes mellitus. Kalau sudah diabetes mellitus, gulanya tinggi, kemudian nanti akan massa otot itu nanti akan dipecah. Jadi pasiennya nanti akan seperti metabolismenya tinggi, massa ototnya akan dipecah dan kemudian akan menyebabkan pasien itu kurus. Selain itu kurusnya juga karena kencingnya juga berlebihan. Kalau pasien gula itu kan dia memang banyak makan, tetapi karena gulanya tinggi dia kencingnya banyak. Jadi seperti orang selalu dalam posisi dehidrasi. Nah, itu berat badan akan menurun biasanya. Oke, baik. Jadi kalau berat badan menurun bukan berarti langsung ke arah diabetes ya, Dok ya, tapi perlu pemeriksaan lebih lanjut. Baik, dari kedainya Mbok D, apakah ada perbedaan kadar glikemik antara gula Jawa, gula tebu, atau gula batu? Manakah yang paling aman, dokter? Oke, kalau untuk kadar glikemiknya saya nggak terlalu hafal indeks glikemiknya, karena indeks glikemik itu tiap makanan memang punya. Makanan dengan indeks glikemik yang rendah, tetapi jumlahnya berlebihan, kalau di total nanti akan tetap sama. Jadi kalau untuk gula Jawa, gula batu, atau gula pasir biasa, jumlahnya yang harus diperhatikan. Oke, baik. Dari jumlahnya walaupun indeks glikemiknya kecil, tapi kalau konsumsinya berlebihan tetap sama aja ya, Dok ya. Baik, dokter. Gimana sih, Dok, cara mengatasi agar seseorang itu tidak mengalami sugar craving dan memicu diabetes, Dok? Oke. Untuk cara mengatasinya ya pertama ubah mindset yang penting. Ubah pola hidup dan gaya hidup, pola makan. Karena makanan yang tinggi kalori, tinggi karbohidrat itu akan menyebabkan sugar craving. Jadi konversikan ke makanan yang sekiranya lebih low kalori. Misalnya orang itu suka makan coklat, ganti coklatnya dengan dark coklat. Atau misalnya pasien itu suka yogurt, ganti yang yogurtnya plain. Atau misalnya pasien itu suka makan cemilan, ganti dengan snack bar atau apa yang lebih sehat. Kalau mau lebih sehat lagi ya diganti dengan buah atau sayur nyemilnya. Yang pertama itu. Yang kedua olahraga. Berolahraga membakar kalori dan untuk aktivitas fisik sangat baik. Selain itu juga mengisi waktu daripada bengong bosen memicu sugar craving, ya dia pakai untuk olahraga. Yang ketiga, minum air putihnya harus banyak. Karena minum air putih yang kurang menyebabkan dehidrasi, itu salah satunya juga menyebabkan sugar craving. Karena tubuh sepertinya kan haus lapar. Jadi cenderung untuk pengen makan sesuatu. Apalagi terus haus, minum teh kemasan atau bagaimana, minuman soda misalnya. Nah, itu akan makin memicu. Yang keempat, pola tidur harus diperbaiki. Di beberapa penelitian, pola tidur yang amburadul akan mengganggu gula darah. Kalau kestabilan gula darah tidak stabil akan memicu sugar craving.
Kemudian yang keempat ya mencoba mengendalikan diri, nggak bisa misalnya kepengen ini harus dituruti, nggak bisa. Jadi harus ketat juga kita kontrol dirinya. Oke, itu tadi cara mengatasi, Dok. Gimana kalau seseorang sudah terlanjur kecanduan nih, Dok? Oh, oke. Kalau sudah terlanjur kecanduan ya pertama harus niat dulu. Niat dulu ya, niat dulu, pahami risikonya, niat dulu. Karena sugar craving tidak bisa dihentikan dalam waktu 1-2 hari, tidak bisa. Karena kalau kita mengkat konsumsi gula dalam waktu yang cepat, biasanya kayak orang kecanduan itu kan akan terjadi withdrawal atau balik lah istilahnya. Nah itu biasanya akan lebih cepat gagalnya dan tubuh pun tidak bisa beradaptasi. Jadi ubah pola makan, diturunkan sedikit-sedikit. Misalnya biasanya 3 kali minum manis ya dikurangi dulu jadi 2 kali, jadi 1 kali. Kalau sudah nanti 1 kali jumlah gulanya dikurangi. Jadi bertahap. Kemudian ya itu harus konsisten. Oke, berarti intinya adalah niat gitu ya, niat akan kesadaran kesehatan diri sendiri baik. Ini pertanyaan yang masuk sepertinya continue, Dok, dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk tadi, Dok, dari Pidival_. Dalam jangka waktu berapa ya, Dok, kira-kira seseorang yang normal menjadi diabetes karena makanan manis tapi tidak ada keturunan? Mungkinkah bisa dalam waktu 5-6 bulan? Begitu kue-kue dan roti apakah berbahaya juga, Dok? Oke. Kalau jangka waktunya tidak ada patokan pasti, karena seperti tadi saya bilang, kadar toleransi tubuh tiap orang untuk menjadi suatu penyakit itu berbeda-beda. Kalau apalagi memang akan dipercepat seperti kalau ada keturunan. Kalau ini tadi tidak ada keturunan ya mungkin akan lebih lama, nggak hanya 5-6 bulan, mungkin bisa bertahun-tahun. Kemudian tadi pertanyaannya yang terakhir, apakah kue dan apa? Kue dan roti-roti itu juga apakah berbahaya? Kalau kuenya cenderung lebih ke manis, iya. Misalnya kita makan cake-nya, cake yang ada misalnya ada buttercream-nya atau apa, dikasih keju, dikasih meses, dikasih coklat, belum lagi nanti selai-selai yang lain. Setelah itu masih minum boba misalnya, ya jelas. Yang penting adalah jumlah kalorinya yang masuk. Kalau misalnya roti gandum pun, tapi kalau toppingnya itu salah, misalnya kita sudah mau berusaha diet yang baik nih istilahnya, kita ganti dengan roti gandum, tetapi kalau terus toppingnya yang salah pun akan salah. Jadi tetap harus dihitung atau diperkirakan kira-kira kalori yang masuk berapa. Oke, baik, Dokter. Jadi total dari seluruh kalori yang dibutuhkan dari tubuh itu tadi ya, Dok, ya. Baik. Kalau tadi kita berbicara tentang gula, seseorang kalau misalnya sudah menderita diabetes kan disarankan untuk mengurangi konsumsi gula. Tapi kebanyakan orang itu mengganti gula itu dengan gula pengganti. Itu aman nggak sih, Dok, tiap hari dipakai? Gula pengganti itu masih berarti seperti gula jagung itu? Iya. Gula jagung memang kalorinya lebih kecil dibandingkan gula pasir. Tetapi seperti yang saya bilang tadi, kalau jumlahnya pun berlebihan, tetap tidak boleh. Karena ada pasien saya juga memang menganggap gula jagung itu tidak apa-apa. Jadi dia minum sehari 8-10 saset. Hasilnya juga gulanya nggak turun-turun. Jadi tetap kalaupun memang sudah diganti dengan makanan pengganti yang kalorinya lebih sedikit, jumlahnya tidak boleh terlalu banyak. Oke, berarti kembali ke tadi, walaupun kadar indeks glikemiknya rendah, tapi tetap konsumsinya harus tetap dibatasi gitu ya, Dok, ya. Baik, mungkin Sobat Sehat semuanya dari perbincangan kita bisa menarik kesimpulan apakah saya mengalami sugar craving atau tidak. Saya punya resiko diabetes apa enggak gitu ya, Dok, ya. Bisa langsung dikonsultasikan sama Dokter Pinky nih, praktek di Panti Waluya ya, Dok, ya, dari Senin sampai Sabtu setiap hari ada, dari jam 8 sampai jam 1 siang. Jadi jangan khawatir, Panti Waluya aman, jadi bisa langsung datang aja ke rumah sakit biar diperiksa, dikonsultasikan dengan dokter, biar kita tahu nih, aware banget nih dengan kondisi kesehatan kita beresiko diabetes apa enggak gitu ya. Dan Dokter Pinky juga menerima telemedicine juga ya, Dok, ya. Sesuai dengan jam praktik tadi, dokter melayani telemedicine, bisa konsultasi dulu di nomor WA di 081 5671 7076. Sekali lagi saya ulang di 081 5671 7076 atau melalui telepon di 0271 712077. Kita siap menerima pertanyaan-pertanyaan yang Sobat Sehat butuhkan. Baik, Dokter, terakhir nih, Dok. Tipsnya nih, Dok, buat Sobat Sehat semuanya, Dok, tentang sugar craving ini, Dok. Tipsnya pertama harus niat dan konsisten. Yang kedua
Coba biasakan kalau misalnya kita makan makanan terutama yang kemasan, lihat kadar gulanya. Kan ada tuh nilai kalori, glukosanya berapa. Misalnya ada 2 makanan yang kira-kira kita inginkan sama, coba dilihat yang lebih baik kita beli yang lebih rendah. Karena untuk mengurangi asupan gulanya. Yang ketiga ya tetap harus olahraga, itu aja sih tipsnya sebenarnya. Oke, baik. Dok, adanya satu nyusul dok, pertanyaan yang masuk dok. Dari hoops_SOC ada 2 pertanyaan dok. Di usia berapa harus mulai mengurangi konsumsi gula dok? Tidak ada batasan usia secara khusus. Apalagi misalnya kalau pasien itu sudah mempunyai faktor risiko seperti pasiennya gemuk, ada hipertensi, ada keturunan, harus seawal mungkin atau semudah mungkin mengontrol gula darahnya dengan mengurangi konsumsi makanan manis. Karena banyak sekali sekarang pasien saya gula itu di usia muda. Bukan hanya kalau dulu mungkin di usia 40-50 tahun ya mungkin bukan 40 tahun sih, 50-60 tahun sudah mau pensiun itu baru terkena gula. Kalau sekarang tidak. Pasien saya banyak di umur 20-30-an itu sudah banyak yang gula. Mungkin juga karena perubahan lifestyle dibanding zaman dulu ya. Orang tua kita ya. Mungkin seperti itu. Oke dok, satu lagi dari Ririza 45. Dok, jika ingin cek HbA1c berapa kali setahun, apakah stres bisa sebabkan diabetes? Saya suka sekali roti, cake, dan kue. Bagaimana cara mengurangi kesukaan itu ya dok ya? Makasih dokter. Kalau cek HbA1c untuk screening saja sebagai alat diagnosis untuk apakah saya terkena gula atau tidak, bisa 6 bulan sampai 1 tahun. Tapi kalau untuk screening pasien itu sudah terkena gula, untuk melihat apakah kadar gulanya itu sudah stabil atau belum, bisa 3 sampai 6 bulan. Jadi lebih cepat memang. Terus kemudian apakah stres bisa disebabkan diabetes? Kalau hanya murni stres tidak bisa, tetapi mungkin itu stres dengan faktor risiko, kondisi pasien itu sebelumnya, kemudian dengan stres dia sugar craving, ya itu bisa. Kemudian kalau bagaimana cara mengurangi kesukaan itu, ya seperti yang saya bilang tadi, pertama harus niat. Yang kedua, konversikan ke makanan cake-nya itu ke makanan lain yang lebih sehat. Seperti roti gandum, dikasih yogurt, apa-apa gitu. Jadi, atau cemilannya diganti buah dan sayur. Jadi, dikonversikan aja kesukaannya itu. Oke, baik. Semuanya itu tergantung dari dalam diri kita sendiri ya dok. Yang pertama adalah niat itu ya dari Ririza 45. Baik Sobat Sehat semuanya, terima kasih untuk atensi Sobat Sehat semuanya yang telah bergabung bersama saya dan Dr. Pinky membahas tentang hati-hati sugar craving picu diabetes. Jadi buat Sobat Sehat semua yang merasa nih, wah ini ada faktor risiko nih saya, atau wah kebiasaan pola hidup saya ini kurang sehat nih, seperti yang Dokter Pinky bilang tadi, bisa banget nih dikonsultasikan dengan Dokter Pinky di jam prakteknya Senin sampai Sabtu jam 8 sampai jam 1 siang. Dokter Pinky dengan siap ya doknya menjelaskan panjang lebar nanti tentang keluhan-keluhan Sobat Sehat semuanya. Baik, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Sobat Sehat yang telah beratensi bersama saya, mengirimkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke kolom komentar. Dan jangan lupa menyaksikan prognosa berikutnya, dan jangan lupa mengunjungi IGTV kita dan di channel YouTube kita di @rspantiwalio. Saya Yansiadi pamit, sampai jumpa.